Jadi kita selalu mengucap satu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah taala itu bersifat wujud, dan wujud Allah taala tidak menyerupai ia akannya baharu. Nah, dengan bahasanya, baik pun itu dengan sifatnya Allah. Sifat Allah itu 20. Mustahil bagi Allah itu 20. Nah, dengan sifatnya Allah Ta'ala tersebut, tidak ada ia padanya itu menyerupai bagi sifatnya baharu. Kenapa? Sudah dia sampaikan bahwasanya Allah Ta'ala itu dia tidak diciptakan, tetapi dia menciptakan. Nah, setiap segala yang diciptakan, setiap segala yang ada, itu semuanya adalah baharu. Tidak ada tidak baharu. Kenapa? Disinilah dalil mengatakan bahwasanya sifat daripada ajram. Ajram adalah yaitu berupa benda bentuk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu hal pasti ada awal. Tapi Allah tidak ada awal. Adanya Allah Ta'ala itu, baik pun itu sifatnya, baik pun itu zatnya, baik pun itu asma'nya, Allah tidak mempunyai awal. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwasanya semua yang diciptakan itu adalah dia mempunyai awal. Setiap yang diciptakan, mustahil adanya Allah Ta'ala itu ada yang menciptakan. Kan begitu? Kan begitu yang dibilang kemarin. Sudah contohkan bahwasanya Allah itu Maha Sami', Allah itu Maha Basar, Allah itu bersifat melihat, Allah itu bersifat mendengar. Dan Allah itu Maha bersifat melihat dan Maha mendengar. Dia ta'aluk daripada keduanya tersebut, dan bersifat Allah Ta'ala Maha melihat dan Maha mendengar, dan sifat Allah Ta'ala itu tidak mempunyai awal. Paham itu? Kamu punya sifat. Jadi contoh apa sifat kamu umpama? Sifat melihat, sifat mendengar. Kamu ada sifat yang kamu lihat itu, apa yang kamu dengar itu karena adanya penglihatan kamu, karena adanya pendengaran kamu. Kenapa? Karena diciptakan satu benda, bentuk yang diadakan. Karena itu butuh proses adanya. Kan begitu? Kalau karena matamu itu bisa melihat karena adanya proses. Kamu bisa melihat. Kamu bisa mendengar karena ada proses. Kan begitu. Ketika kamu mau lahir dulu, kadang dibikin giring-giring dulu ke telinga. Mendengar nggak anak saya? Kan begitu, ada prosesnya. Ada proses-proses yang ada. Ketika kita waktu bayi tadi dilihatkan ke matanya, menengokkah atau tidak, begitu. Kita butuh proses semua. Kenapa? Karena kita adalah yang diciptakan. Jadi dicontohkan oleh Allah Ta'ala di dalam ilmu tauhid ini bahwasanya semua yang diciptakan itu adalah proses. Tetapi kalau Allah tidak ada proses, adanya Allah tidak ada proses. Jadi semua Lauhul Mahfuz, Siratul Muntaha, surga, neraka, manusia, jin, syaitan, langit, bumi, itu semuanya ada prosesnya. Kenapa? Karena dia diciptakan. Kalau kita untuk meyakini dengan sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selalu berkeyakinan dengan ainul yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tempat persandaran diri kita, bahwasanya kita tadi Allah Ta'ala itulah tempat pergantungan kita. Ketika kita bergantung dengan Allah, Allah akan menentukan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah lah segalanya. Kenapa? Karena wujudnya Allah Ta'ala itu tidak ada yang bisa mengadakan. Sifat Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya, tidak ada yang mengadakan Allah itu supaya kaya. Ada begitu? Tidak. Allah itu Maha berrezeki. Ada pula yang mengadakan, yaitu punya rezeki baru diberikan kepada kamu. Ada seperti itu? Tidak. Allah itu memiliki hal itu, dan tidak ada yang mengadakan apapun sifat yang ada pada dirinya. Itu dia kemarin bilang bahwa kita ada proses. Kita punya proses semua. Oh, kenapa itu prosesnya umpamanya? Oh, Hadi orangnya tinggi, umpama.
Kenapa Hadi itu tinggi? Karena ayahnya dan ibunya tinggi. Kenapa? Karena ada asal dan dasarnya. Ada proses yang ada padanya, kan begitu. Jadi ada yang mencontoh, tapi Tuhan tadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah itu badannya besar. Tidak. Allah itu mempunyai suatu kekuasaannya besar. Allah itu menentukan kekuasaannya besar dan semuanya. Kalau kita tidak ada sesuatu proses yang ada yang kita ambil. Jadi kalau tidak bertemu antara ibu dan Hadi, ibu Hadi dengan ayah Hadi, bukan Hadinya ya. Kalau tidak bertemu umpamanya ibunya dengan ayahnya karena sama-sama tinggi dan sama-sama besar, satu kecil satu besar umpama, mungkin hasilnya Hadi belum tentu setinggi itu. Ya enggak? Ya enggak lagi? Belum tentu hasilnya seperti itu. Kenapa? Karena ada asalnya, ada awalnya. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu la awaluhu la akhiru la akhiru. Allah itu tidak ada awalnya, Allah itu tidak ada akhirnya. Itulah bedanya kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ta'ala itulah segalanya. Allah adalah tempat persandaran kita, karena kita meyakini Allah itu tidak mempunyai awal, tidak ada yang memprosesnya. Dia adanya qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Jadi sudah wajar kita bergantung dengan Tuhan. Belum tentu saya bergantung dengan akil dia selamanya dia sayang kepada suka dengan saya. Belum tentu dia selamanya dia sayang dengan saya. Kenapa? Karena ada kala. Kenapa? Karena dia baharu. Tapi kalau Allah tidak, ketika kita bersalah, kita minta ampun kepada Allah, beristighfar kita, bertaubat kita, Allah sayang lagi kepada kita, diampunkannya segala dosa kita. Tapi dengan syarat jangan mengulangi lagi. Itu prinsipnya, kan begitu. Tetapi kalau kita manusia tidak. Ketika kita sudah benci kepada sesuatu, maka kebencian itu akan selamanya datang untuk kita. Sering seperti itu terjadi. Itu makanya sering orang berkata begini, memberi maaf, memaafkan susah, minta maaf mudah, mungkin memaafkan atau memberi maaf payah. Tapi inilah yang diajarkan ketika kamu mau bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu suka bersangka baik kepada Allah Ta'ala, maka yang terbaiklah untukmu. Allah pasti beri kebaikan untukmu. Tapi kamu suka bersangka buruk kepada orang, maka yang buruk pula lah yang akan terjadi dalam hidupmu. Udah pernah bilang kemarin itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang dibikin oleh Allah Ta'ala kepada awak, istilahnya mereka, bope umpamanya Allah bikin kita lom-lom rata big-big. Jangan kamu sangka umpamanya kita rahmat. Umpama saya hitam seperti orang Eropa, kok hitam kali saya, lalu saya duduk umpamanya sama Yeni. Ini umpama sama contoh ini kan. Kita duduk sama Yeni, oh berbeda seperti bulan terang dan bulan gerhana. Gerhana bulan. Karena sama dulu kita antara matahari dengan gerhana bulan, kan begitu. Walaupun seperti itu, jangan kamu sangka hitamnya yang kita ada pada diri kita itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita, dan kebaikan itu pun harus kita bersangka baik kepada Allah. Ketika kita bersangka baik kepada Allah Ta'ala, maka yang baik pula, yang terbaik pula yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau ketika kamu bersangka buruk kepada Allah Ta'ala, maka yang buruk pula yang kamu dapatkan. Kenapa aku susah bana buidiko senjia melala sesongononon sesusah tu lala mangoluan umpama. Kenapa? Karena kamu selalu bersangka susah kepada Allah. Kalau kita sudah bertauhid tidak seperti itu. Ketika kita susah, kita akan selalu bersangka baik kepada Allah. Saya akan tidak susah. Begitu. Supaya Allah bukakan kita tadi baik. Tapi kalau umpamanya, ya Allah saya boneng, umpama ini, iponku tu luar ya Allah, maka bersangka baik sajalah kepada Engkau ya Allah supaya iponku masuk ke dalam lagi. Nggak bisa. Ya nggak bisa lah, nggak bisa lah. Kenapa? Karena itulah adanya itu. Maka pernah ada orang jadi kita harus belajar tauhid ini. Ada takdir namanya. Yang dikatakan takdir adalah sesuatu hal
yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam persoalan hidup kita yang tidak bisa dirubah lagi, itu yang dikatakan takdir. Ini kadang-kadang saya miskin, inilah takdir saya. Enggak, itu belum takdir. Kenapa? Ketika kita belajar tauhid, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah Ta'ala merubah ketentuan yang bisa masih dirubah. Kami bilang kemarin, tidak ada yang tidak bisa dirubah bagi Allah. Ketika Allah tidak bisa seandainya Allah tidak bisa merubah di Lauhil Mahfuz sana, umpamanya rezeki sudah ditentukan. Ini umpama satu contoh. Allah sudah menentukan rezeki kita, dituliskan oleh Allah Ta'ala umpamanya sanah miskin. Umpama ini satu contoh. Apakah umpamanya miskinnya itu Allah tidak bisa merubah? Bisa. Kalau seandainya Allah tidak bisa merubah, berarti Allah lemah. Kita belajar tauhid. Tapi caranya bagaimana? Caranya banyak berusaha dan banyak berdoa, dekatkan diri sama Allah, ikhlaslah berbuat, ikhlaslah kita mengerjakan apa yang kita lakukan, insya Allah kita akan berubah kemiskinan kita. Kenapa? Allah melihat bagaimana kita. Sebenarnya kita semua tidak akan berubah satu kaum itu ketika apabila mereka tidak mau merubah dirinya. Nah, jadi kita itu berubah begitu. Jadi kamu bilang, nah saya bodoh, takdir saya lah bodoh. Enggak. Rubah. Rubah bagaimana caranya? Rajin belajar. Rubah bagaimana cari ilmu supaya kita bisa apa? Bisa lebih tahu. Jadi kalau yang dikatakan takdir itu, mana contohnya? Dia bilang seperti mati, itu takdir. Bisa hidup lagi? Mana tahu ada yang hidup lagi? Misalnya satu contoh, meninggal nenek Delpa. Ini satu contoh ya, meninggal nenek Delpa. 1 hari setelah dikuburkan, tiba-tiba 2 hari setelah kuburkan, duduk saja dia di dapur begini. Delpa umpama. Bagaimanapun dia itu sayang kepada neneknya, selama ini dia dekat dengan neneknya, bagaimanapun dia cinta dengan neneknya tadi, bagaimanapun dia dekatnya dengan neneknya tadi, kalau sudah neneknya pulang lagi duduk ke dapur, umpama di dapur, Delpa minta karak Delpa, umpama. Minta karak hitam Delpa, umpama. Kira-kira Delpa mau nggak dekatin itu? Enggak. Kenapa? Karena takdirnya sudah mati. Enggak ada orang mati hidup lagi. Nah, ada lagi orang mati hidup lagi. Itu takdir namanya. Jadi sesuatu perbuatan, sesuatu yang kita lakukan adalah yang dikatakan takdir. Jadi preversi ini. Jadi orang kadang-kadang begini. Oh, rezeki kan sudah ditentukan Allah Ta'ala, Ustaz. Umpama ini ada bertanya, itu jodoh sudah ditentukan Allah, Ustaz. Umur sudah ditentukan Allah, Ustaz. Mana bisa lagi kita merubah? Kalau begitu cara pemikiran ilmu tauhidmu, kalau begitulah cara pemikiran agamamu, maka kamu akan beragama secara sempit. Kenapa? Kita bertauhid, tidak ada yang tidak mustahil bagi Allah. Misalnya jodohnya sanah itu umpamanya akil, umpama satu contoh. Nah, jangan. Ini contoh example-nya. Kalau seandainya jodoh itu ada umpamanya sana dengan itulah ketentuan Allah di Lauhil Mahfuz. Ketika sana meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Yang terbaik bagaimana ya Allah? Sama tingginya kami ya Allah. Umpama ini saya contoh. Sama tingginya ya Allah, sama baiknya denganku ya Allah. Yang terbaik dalam pandanganmu ya Allah. Ketika dia bersungguh-sungguh meminta, ketika dia bersungguh-sungguh berbuat baik, ketika dia bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan yang baik, dia betul-betul yakin ya Allah akan merubahnya. Kalau Allah ingin merubahnya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul? Tidak ada. Kalau tidak mampu Allah merubah, berarti Allah itu lemah. Jadi begitu kita belajar tauhid. Nah, jadi ketika kita belajar tauhid itu supaya apa? Supaya kita jadi jangan buntu dalam hidup.
Alah, sunon manasib kon sampai tobang nakin sangsaro saja. Beginilah nasib saya ini sampai tua, begini juga lah sengsaranya. Kenapa begitu? Inilah takdir saya. Tidak takdir itu namanya. Kenapa? Karena masih bisa berusaha. Itulah baharu. Kalau bagi Allah adanya Allah tadi, ada yang bisa merubahnya. Adanya Allah Ta'ala itu ada yang mengadakan, ada yang bisa merubah? Tidak. Allah itu memberikan suatu nikmat ke satu kampung itu. Ada orang yang menegahnya, bisa? Tidak. Itulah bedanya baharu dengan Allah. Jadi kamu jangan takut, nak jodoh saya besok lom rata big. Jangan takut. Nggak ada kita takut seperti itu. Hitam, putih, kuning, langsat, hijau, coklat. Mana tahu? Kalau seandainya itu dapat jodoh, itulah yang terbaik untukmu. Itu yang terbaik. Kadang-kadang ada orang yang putih, kadang-kadang dapat istri kamu, suami kamu yang pertama, main tampar dia, kan? Main tampar, main sipak, kan begitu umpama. Emosinya KDRT itu saja yang mau diikutkannya. Tapi tiba-tiba bercerai kamu dengan pemuda itu. Dengan duda itu. Tentu kalau udah bercerai kan duda lagi namanya. Kalau pemuda enggak duda lagi. Tiba-tiba dapat kamu suami yang hitam. Cuma giginya aja yang putih. Ini yang umpama satu contoh. Tapi dia sayang kepadamu. Dia sayang kepadamu. Apa kebutuhan kamu diberikannya. Kamu diperhatikan. Ketika kamu sakit umpamanya dia cuci kain di rumah. Gimana dek dilus-lusnya rambutmu, umpama sakit dek ya, diletakkannya ke keningmu begini, panas badanmu ya dek ya, nanti kita ke dokter yang ya. Ini umpama itu contoh. Yang hitam itu sekarang saya nanya lagi sama kamu yang wanita-wanita ini, biar tanya sekarang, mana yang akan kamu ambil? Yang giginya putihnya saja atau yang ganteng yang putih yang gagah tadi? Ayo jawab. Jawab sekarang. Mana yang kamu ambil? Yang giginya putihnya saja atau yang gagah yang ganteng yang putih itu? Mana yang kita pilih? Halo. Giginya putih. Gigi yang putih. Jawabnya susah nak. Susah kali menjawabnya Buya katanya. Masya Allah. Ya, kalau kita pilih-pilih sebenarnya kita milih yang hitam itu. Kenapa? Karena dia penyayang, dia apa kan begitu. Nggak ada main-main apa. Tapi yang lebih bahaya itu kadang-kadang sudah hitam, giginya tonggeng. Mama ini satu contoh. Apalagi badannya dekil, mandi sekali seminggu, tukang tangan pula, malas pula. Kadang matanya itu marte saja. Nah ini satu contoh. Main tangan lagi. Mana yang dipilih? Yang ganteng main tangan tadi atau yang hitam tadi? Gak ada pilihan. Gitulah jawabnya. Gak ada pilihan. Makanya, jadi ibarat begini. Ibarat apanya namanya? Buya pernah bilang, mana yang kamu pilih? Racun atau madu? Madu. Mana yang dipilih, diracun atau di madu? Tidak ada. Jadi seperti itulah bahasanya. Jadi artinya kita di dalam hidup ini kalau kita bertauhid, kita jangan terlalu serius berpikir untuk apa? Untuk ke depan di dalam hidup ini tidak ada kita bersifat berputus asa. Kenapa? Karena kita sifat baharu. Baharu itu masih ada yang akan menjawab hidup kita. Siapa yang menanggung jawabnya? Allah. Jadi itulah indahnya kalau kita bergantung dengan Tuhan ini nak. Jadi kalau kau bergantung kamu dengan kekasihmu. Aduh. Halo.
Kemarin sudah pernah dia bilang, jangan kamu terlalu bergantung kepada siapapun, karena satu saat dia belum tentu selamanya denganmu. Jangan kamu terlalu bergantung kepada baharu itu, karena belum tentu selamanya dia itu akan denganmu. Kenapa? Karena baharu itu berubah. Setiap baharu itu berubah. Jadi bergantung kepada apa? Kepada yang tidak ada perubahan. Sulhul qadim. Apa? Allah. Allah itu adalah tidak ada perubahan sedikit wal. Allah itu adalah baqa. Allah itu adalah tetap, tidak perubahan. Bergantunglah kepada yang tidak berubah. Siapa? Allah. Jadi jangan terlalu bangga kamu bergantung kepada yang baru. Oh, ayah saya bupati. Sampai di mana lah itu? Oh, ayah saya gubernur. Sampai di mana lah itu? Ayah saya presiden. Ketika dia punya jabatan, maka ketika itulah kita merasa saya. Tapi ketika dia habis jabatannya, maka dia menjadi masyarakat biasa. Jadi kalau Allah adakah jadwalnya? Allah itu jadi raja, Allah itu jadi raja atau jadi Tuhan, jatahnya cuma hanya 1000 tahun. Ada begitu? Tidak. Allah itu selama-lamanya. Allah itu tidak mati dan Allah itu tidak dihidupkan, Allah itu tidak dimatikan. Itu dengan sifat meyakini, dengan sifat wujud. Jadi kalau sifat baru itu pasti ada perubahan. Itulah baru. Jadi kuncinya bagaimana? Segala yang diciptakan semuanya pasti berubah. Segala yang diciptakan semuanya berubah. Kalau Allah, kenapa? Karena ada yang berkehendak. Innallahu ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu berkehendak dengan sesuatu apapun. Kenapa kita masih ragu? Jodoh saya sudah ditentukan, umur saya sudah ditentukan. Umur kita itu bisa panjang, nak, kalau Allah merubahnya. Jangan kamu bilang umur kita, Allah sudah menentukan umur kita 50 tahun. Itulah ketentuan Allah. Memang betul itu ketentuan Allah ketika orang sudah mati. Kalau sudah mati tak nambah-nambah lagi. Tapi kalau dia masih hidup, bisa saja Allah menambah. Jadi banyak, jadi pengkajian seperti itu tuh banyak orang akhirnya putus asa. Ini kadang-kadang ada hadis mengatakan jodoh itu sudah ditentukan, rezeki itu sudah ditentukan. Memang betul itu hadisnya Rasulullah, betul itu keterangan Rasulullah. Akhirnya orang yang nerima tadi, kalau memang itu ketentuan Allah, ngapain saya lagi berusaha? Kenapa begitu jadinya? Umur saya sudah ditentukan Allah, rezeki saya sudah ditentukan Allah, kan begitu? Berarti kita tidak mau lagi cari rezeki. Ya udah, kalau ditentukan Allah, ngapain lagi kita cari rezeki? Ngapain kita berusaha? Kan begitu jadinya. Jadi yang maksud hadis Nabi itu, yang ditentukan itu adalah ketika apa yang kamu dapatkan itulah untukmu dulu, berusaha lagi. Mustahil kabeh Allah merubahnya? Tidak. Biasa saja seorang kiai jadi seorang ustadz menjadi orang apa? Orang dermawan, orang kaya. Biasa, boleh. Jangan kamu bilang buya itu miskin, kiai itu miskin. Tidak begitu. Orang agama itu harus miskin. Tidak begitu. Seorang agama itu harus sukses. Berarti Ustadz Mansur sukses, bisa dia bersedekah. Kan hebat. Ustadz Arifin dia bisa mampu membuat tempat majelis zikir, bisa dibikin pesantren, disuruh untuk orang bersedekah, berwakaf. Jadi diajak orang untuk beramal, diajak orang untuk beribadah. Kalau nggak seperti itu, kemana orang akan berwakaf, kemana orang akan bersedekah, kemana orang beribadah? Jadi kita itu, kamu itu nanti begitu. Akil nanti jadi ulama. Si Dahrul jadi ulama. Jadi nanti jadi ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang bisa hidup di masyarakat, yang bisa membantu masyarakat. Tidak tahu kita nasib ini, kan begitu. Jadi yang penting kamu harus optimis, kamu harus yakin semua tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika kamu katakan tidak ada perubahan dalam hidupku, tidak akan berubah karena itu ketentuan Allah, berarti Allah itu lemah. Kenapa? Allah itu tidak lemah. Allah itu mampu segalanya. Harus begitu keyakinan kita. Bukan kita mentiadakan hadis.
Jadi hadis itu menunjukkan bahwasanya supaya kita tadi belajar tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Maka berusahalah kamu dan tawakallah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan insyaallah pada hari ini kita selalu belajar tauhid, kita selalu yakin bahwasanya kita bersandar kepada Allah. Intinya dalam pekajian kita hari ini adalah yang baru itu semuanya bisa berubah kalau Allah sudah berkehendak. Yang tidak bisa berubah itu adalah Allah. Allah sudah ditetapkan. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam ini. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka